Bab 1034 Pulang melihat keluarga. Di depan pohon kehidupan Tianxing, wajah Sander Ye muram. Intuisinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres, dan dia hendak memasuki pohon kehidupan Tianxing dengan paksa. Tetapi saat ini, pohon kehidupan Tianxing mulai sedikit bergetar, dan kemudian Yinia perlahan berjalan keluar darinya. Sander Ye buru-buru menghampiri Yinia dan meraih tangannya. "Bagaimana kabarmu?" Yinia mengeluarkan manisan hau dan menjilatnya, tersenyum dan berkata, "Bagus sekali." Sander Ye memandang Yinia, sedikit bingung. Melihat Sander Ye, Jinan dan Yangi semuanya menatapnya. Yinia menyentuh wajahnya lalu berkata, "Apakah ada masalah?" Sander Ye bertanya dengan suara yang serius, "Yinia, apa warisanmu?" Yinia tersenyum berkata, "Aku bertemu dengan leluhur peradaban di langit berbintang." Sander Ye bertanya, "Lalu bagaimana?" Yinia menggelengkan kepalanya, "Lalu, aku tidak tahu. Bagaimanapun, aku merasa kekuatanku sudah meningkat pesat." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan aura menakutkan tiba-tiba muncul dari tinjunya. Mata Jinan tiba-tiba berbinar, ranah tertinggi. Yinia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, "Ya." Sander Ye pun tertawa. Ranah tertinggi milik Yinia berbeda dengan ranah tertinggi pada umumnya. Kalian pasti tahu kalau teknik manipulasi ruang dan waktu miliknya saat ini bisa dikatakan sebagai pencapaian pertama peradaban kosmik tingkat kelima. Tentu saja intuisinya memberitahunya bahwa ada yang tidak beres dengan masalah ini, tetapi dia tidak melanjutkan bertanya, melainkan tertawa sambil berkata, "Yinia, Jinan, apa rencana kalian untuk peradaban Tianxing selanjutnya?" Kedua wanita itu menatap langsung ke arah Yangi ke samping. Yangi tersenyum dan berkata, "Yinia, mulai sekarang, kamu adalah pengurus utama peradaban Tianxing." Jinan sibuk berkata, "Bagaimana denganku?" Yangi memandang Jinan dan tersenyum, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Jinan ragu-ragu, lalu berkata, "Penguasa Tianxing." Yangi tertawa. Sander Ye juga tertawa. Yangi berjalan ke sisi Jinan. Dia dengan lembut mengusap kepala kecil Jinan dan tersenyum berkata, "Oke." Jinan tidak percaya, "Apakah itu boleh?" Yangi mengangguk, "Boleh." Jinan tiba-tiba menjadi bersemangat dan berbalik untuk memeluk seseorang dan menciumnya. "Yal." Yinia tiba-tiba mendorong Jinan menjauh, "Kamu mencium orang yang salah. Kamu mencium orang yang salah, jangan main-main." Ciuman Jinan adalah Sander Ye. Karena dia terlalu bersemangat, dia tidak tahu di mana Yinia dan Sander Ye berada. Sander Ye tidak bisa berkata-kata, dia dimanfaatkan. Wajah Jinan memerah entah kenapa, tapi dia segera kembali normal dan menatap penguasa Tianxing. "Apakah aku sekarang menjadi penguasa Tianxing?" Yangi membuka telapak tangannya dan segel perlahan melayang di depan Jinan. Segel Tianxing. Jinan secara naluriah ingin mengambilnya, tetapi segera tangannya berhenti di udara lagi. Melihat segel Tianxing begitu dekat, dia terdiam. Yangi tersenyum berkata, Apakah kamu merasa stres?" Jinan mengangguk. Dia selalu ingin menjadi penguasa Tianxing, tetapi sekarang dia benar-benar diminta melakukannya. Dia menyadari apa maksudnya. Tanggung jawab. Yangi mengambil segel Tianxing dan meletakkannya di tangan Jinan, sambil tersenyum berkata, "Hanya ketika kamu memiliki tekanan barulah kamu dapat memiliki motivasi. Aku yakin kamu dan Yinia akan mampu mengelola peradaban Tianxing dengan baik." Dia tahu bahwa kalau peradaban Tianxing ingin bangkit sepenuhnya, hanya bisa terikat sepenuhnya dan dengan mengandalkan pria di sampingnya. Yinia adalah wanitanya, Jinan adalah temannya, dan membiarkan kedua anak kecil ini mengambil alih peradaban Tianxing. Setelah Jinan terdiam beberapa saat,
dia mengambil segel Tianxing, lalu menatap Yang Yi dan berkata dengan serius, "Yinia dan aku pasti akan membawa peradaban Tianxing kembali ke puncaknya." Yang Yi mengangguk dan tersenyum pada berkata, "Aku percaya pada kalian. Sekarang banyak departemen di peradaban Tianxing yang belum dibangun kembali. Kalian pilih beberapa buah untuk ditata ulang." Jinan dan Yinia mengangguk, lalu berjalan bergandengan tangan menuju kejauhan. Kedua wanita sedikit bersemangat, status mereka resmi sekarang. Melihat kedua wanita yang bersemangat, Sander Ye dan Yang Yi saling berpandangan dan tersenyum. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Nona Yang Yi, bagaimana denganmu? Kamu sedang mendelegasikan kekuasaan sekarang, apa rencanamu?" Yang Yi berpikir sejenak, lalu berkata, "Ingin pergi jalan-jalan, tapi aku harus mengawasinya sebentar." Sander Ye mengangguk. Biarpun kini kedua anak kecil ini sedang bergairah, mereka masih muda dan peradaban Tianxing masih membutuhkan tulang punggung yang nyata. Yang Yi tiba-tiba menatap Sander Ye, "Bagaimana denganmu?" Sander Ye tercengang, "Aku." Yang Yi mengangguk dan tersenyum berkata, "Ya, apa rencanamu selanjutnya?" Sander Ye tertawa saat berkata, "Tingkatkan kekuatan." Yang Yi berkata, "Dan menunggu peradaban pemakan." Sander Ye tersenyum berkata, "Tidak, aku ingin pulang melihat keluarga." Pulang. Alam semesta Guanxuan. Kini dia merasa rindu kampung halaman. Yang Yi mengangguk, "Sampai jumpa lagi." Sander Ye tiba-tiba berkata, "Pohon dewa kehidupan dan leluhur batu reinkarnasi ini berasal dari peradaban lain, bukan?" Yang Yi berkata, "Ya, tapi aku tidak tahu dari peradaban mana. Pohon dewa ini terluka parah saat itu dan tidak dapat mengingat banyak hal." Sander Ye tertawa dan berkata, "Apakah karena tidak dapat mengingatnya, atau tidak ingin mengingatnya?" Yang Yi berkedip, "Aku tidak tahu." Sander Ye tersenyum, dia melirik ke pohon kehidupan Tianxing, lalu berkata, "Sampai jumpa lagi." Yang Yi tidak membiarkan buah peradaban Tianxing tinggal di pagoda kecil, tetapi membawanya kembali ke alam dewa Tianxing sebelumnya. Dia ingin membangun kembali peradaban Tianxing. Biarpun Yinia sangat enggan berpisah dengan Sander Ye, dia tetap memilih tinggal di alam ilahi Tianxing karena kini dia ingin membentuk kembali aula pelaksana. Setelah berpisah dengan Yinia dan Jinan, Sander Ye berangkat untuk kembali ke alarm semesta Guanxuan. Di antara bintang-bintang, Sander Ye terbang dengan pedangnya, dan dia tiba-tiba tersenyum berkata, "Tuan Pagoda, sudah berapa lama sejak aku kembali?" Pagoda kecil berkata, "Ada apa?" Sander Ye berbisik berkata, "Dahulu kala, aku mengira alam semesta hanya sebesar alam semesta Guanxuan. Belakangan aku menemukan bahwa alam semesta Guanxuan bahkan tidak setitik debu pun di seluruh alam semesta." Pagoda kecil tersenyum dan berkata, "Itu normal, sama seperti penduduk Bima Sakti." Penduduk Bima Sakti benar-benar menderita. Sander Ye sedikit bingung, "Ada apa?" Pagoda kecil berkata, "Kebanyakan dari mereka tidak mempunyai waktu untuk memikirkan bintang dan alam semesta sama sekali dalam hidup mereka, karena mereka harus bekerja setiap hari untuk menghasilkan uang dan berjuang sepanjang hidup mereka. Kadang-kadang mereka bahkan tidak mampu membeli seorang istri, jadi bagaimana mereka bisa berpikir tentang bintang dan alam semesta?" Sander Ye. Pagoda kecil melanjutkan berkata, "Anak kecil, sebenarnya aku cukup mengkhawatirkanmu." Sander Ye berkata, "Takut aku mengikuti jalan ayahku." Pagoda kecil berkata, "Sudah mengikuti, apa kamu tidak menyadarinya?" Sander Ye terdiam. Pagoda kecil melanjutkan berkata, "Kamu bekerja keras, tetapi sama seperti ayahmu, musuhmu seringkali sedikit tidak normal. Sama seperti sekarang, dengan kekuatanmu, di antara peradaban tingkat kelima,
Kamu seharusnya hanya mampu mengalahkan Funi dan Kirma yang sebelumnya, tapi sekarang musuhmu sudah menjadi peradaban kosmik tingkat 6. Sander Ye perlahan menutup matanya. Tuan Pagoda, situasi ini harus diubah. Pagoda kecil berkata, ya, kalau tidak, kamu benar-benar akan menjadi Raja Pelindung. Sander Ye tersenyum berkata, aku mengerti. Pagoda kecil sedikit bingung, apa yang kamu tahu? Sander Ye dengan tenang berkata, lakukan yang sebaliknya. Pagoda kecil semakin bingung, apa yang sebaliknya? Sander Ye tersenyum dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia langsung menggunakan pedang King Xuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan kembali ke alam semesta Guan Xuan. Alam semesta Guan Xuan. Di alam semesta Guan Xuan saat ini, karena Sander Ye terus berkembang keluar, kekuatan Akademi Guan Xuan kini menyebar ke alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ketika alam semesta Guan Xuan Dekan menginjakkan kakinya, banyak sekali alam semesta yang bergetar. Kota Guan Xuan. Sander Ye sedang berjalan di jalan. Seluruh kota Guan Xuan sangat ramai. Karena kekuatan Akademi Guan Xuan terus berkembang, kota Guan Xuan memiliki kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari alam semesta yang datang ke Akademi Guan Xuan sesekali. Kota ini sudah diperluas beberapa kali, sekarang puluhan kali lebih besar dari sebelumnya. Berbagai pesawat luar angkasa terbang di atas kota Guan Xuan setiap hari, dan terdapat hampir 10 juta formasi teleportasi di kota tersebut, menghubungkan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, dengan begitu banyak kekuatan yang bergabung, pasti akan ada beberapa masalah pada awalnya, tetapi kemudian, karena beberapa orang kuat dari domain naik surga datang ke sini untuk mengambil alih, tidak ada kekuatan yang berani menimbulkan masalah sejak saat itu. Di jalan, Sander Ye terus melihat sekeliling. Jalan itu sangat lebar, lebarnya hampir 100 kaki. Di kedua sisi jalan terdapat gedung-gedung tinggi yang indah yang menjual segalanya. Melihat jalanan yang ramai di depannya, senyuman muncul di wajah Sander Ye, dia terus berjalan ke depan. Tidak lama setelah berjalan, dia melihat sekelompok pria kuat yang mengenakan baju besi emas berjalan dari kejauhan. Pengawal Guan Xuan. Untuk menjaga hukum dan ketertiban. Kelompok pengawal Guan Xuan ini tidak banyak, hanya 20 orang, tetapi mereka semua masih muda. Setiap orang memiliki ekspresi serius dan berjalan dengan tegap, menarik perhatian banyak orang. Banyak anak muda yang melirik dengan iri. Pada saat ini, seorang pria di sebelah Sander Ye tiba-tiba memuji berkata, pengawal Guan Xuan, tidak tahu apakah akan memiliki kesempatan menjadi pengawal Guan Xuan dalam hidup ini. Sander T menoleh, di samping dia ada seorang pemuda berusia 20-an yang mengenakan jubah bersih, memegang pedang di tangannya. Sander Ye tertawa dan berkata, itu mungkin. Pria itu menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Sander Ye tiba-tiba bingung, kenapa? Pria itu melirik Sander Ye dan tersenyum, dari mana asalmu? Sander Ye berkata, negara N. Pria itu sedikit terkejut, negara N tempat Dekan dilahirkan. Sander Ye mengangguk, ya. Pria itu memandang Sander Ye, lalu tersenyum berkata, menurutku kamu agak asing. Sander Ye tersenyum lalu berkata, saudara, beritahu aku, kenapa tidak mungkin menjadi pengawal Guan Xuan? Pria itu tersenyum dan berkata, pengawal Guan Xuan ini dipilih 1 dari 1.000.000. Bakat dan orang saja tidak cukup dan harus ada koneksi. Sander Ye sedikit mengernyit, harus ada koneksi. Pria itu mengangguk, ya, manfaat dari pengawal Guan Xuan sungguh luar biasa. Ada banyak sekali orang yang ingin bergabung setiap tahun. Banyak keluarga dan sekte bangsawan yang bersaing untuk itu. Betapapun berbakatnya kamu, kalau tidak ada orang di atas,
kamu tidak akan bisa mendapatkan kuota. Sederhananya, 30 kuota setiap tahun semuanya sudah ditentukan sebelumnya. Bersambung. Bab 1035, sesulit dengan mendaki ke langit. Mendengar ini, Sander Ye langsung mengernyit, sudah diputuskan secara internal. Lelaki itu mengangguk dan tersenyum, ya, bukan hanya pengawal Guan Xuan, aparat penegak hukum, kompi pengawalan dekat, bahkan beberapa kuota siswa sudah ditentukan sebelumnya. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, ada terlalu banyak keluarga bangsawan dan terlalu banyak sekte. Tidak mungkin bagi setiap kultivator untuk bersaing dengan mereka. Di dunia ini mulai sekarang yang kuat akan menjadi lebih kuat dan yang lemah akan menjadi lebih lemah. Sander Ye berkata dengan suara yang serius, apakah tidak bisa dituntut? Pria itu memandang Sander Ye dengan ekspresi heran. Sander Ye sedikit bingung, ada apa? Pria itu menepuk bahu Sander Ye, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saudaraku, kamu naif sekali. Sander Ye. Pria itu tersenyum dan berkata, percaya atau tidak, kalau kamu mengajukan tuntutan hari ini, kamu akan menghilang sepenuhnya dari dunia ini besok. Sander Ye mengerutkan kening dalam-dalam. Pria itu tiba-tiba menunjuk ke sebuah toko tidak jauh dari situ, kamu lihat toko ini. Sander Ye melihat ke toko, ya. Pria itu tersenyum dan berkata, toko ini terletak di sepanjang jalan, jadi hanya bisa dianggap biasa saja, tapi tahukah kamu bahwa pemilik di balik toko ini kemungkinan besar adalah keluarga super bangsawan atau sekte super? Wajah Sander Ye muram. Pria itu tiba-tiba menunjuk ke sebuah bangunan di kejauhan, lihat di sana. Sander Ye melihat ke kejauhan. Di mana jari pria itu mendarat, terdapat sebuah bangunan yang sangat mewah. Lokasinya sangat bagus. Kalau dia berdiri di lantai paling atas, dia dapat melihat separuh kota Guan Xuan. Pria itu tersenyum dan berkata, Istana Guan Qian. Sander Ye memandang pria itu, Istana Guan Qian. Pria itu mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, pemilik di balik gedung ini adalah klan Tianlong. Klan Tianlong. Sander Ye tercengang. Pria itu tersenyum dan berkata, deretan jalan ini, mereka yang dapat memiliki sebidang tanah di tempat ini memiliki kekuatan yang sangat besar di belakang mereka. Adapun kuota penerimaan tahunan Akademi Umum Guan Xuan, serta posisi pengawal di setiap akademi, pada dasarnya setiap tahun semuanya sudah ditentukan sebelumnya, dan untuk penilaiannya, itu semua hanya formalitas dan membodohi orang. Sander Ye mengerutkan kening dalam-dalam. Pria itu melanjutkan, aku mendengar bahwa setiap tahun akademi akan mengadakan tim building. Tim building ini diselenggarakan oleh Pavilion Xianbao dan akademi. Beberapa tim kader super akan dipilih untuk pergi ke beberapa peradaban yang lebih tinggi untuk belajar. Sama seperti baru-baru ini, ada sekelompok 100 orang pergi ke peradaban dinasti Zhou yang legendaris untuk belajar dan berkomunikasi dengan kader super di sana. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Sander Ye, tetapi sejauh yang aku tahu, segera setelah 100 kuota keluar, semuanya dipesan keesokan harinya. Mereka semua adalah murid dari keluarga bangsawan terkemuka, sekte teratas, dan semua jenius super di akademi. Sambil berbicara, dia menghela nafas dalam-dalam, sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Lagi pula, orang-orang itu memang jauh lebih baik dari orang biasa. Hanya bisa dikatakan bahwa semua sumber daya sudah dimonopoli oleh orang-orang di atas. Sulit bagi orang biasa untuk maju ini sama sulitnya dengan mendaki ke surga. Sander Ye tiba-tiba memandang pria itu, siapa namamu, saudara? Laki-laki itu tersenyum dan berkata, Fan Di Fang, dari Yongsu, kalau saudara. Sander Ye tersenyum dan berkata, Sander Yang. Fan Di Fang mengepalkan tangannya,
senang bertemu denganmu. Sander Ye berkata, apakah saudara datang ke sini dari Yongzhou? Fan Difang tersenyum dan berkata, sejujurnya, aku ke sini untuk berpartisipasi dalam penyeleksian pengawal Guanxuan. Sander Ye sedikit terkejut, berpartisipasi dalam penyeleksian pengawal Guanxuan. Fan Difang mengangguk, bulan ini adalah penyeleksian pengawal Guanxuan. Biarpun semua orang tahu tidak ada harapan, para jenius dan monster dari provinsi besar semua datang untuk mencoba peruntungan mereka. Sander Ye berkata, bolehkah aku berpartisipasi juga? Fan Difang memandang Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, cukup mencapai ranah insan Xian sebelum usia 20. Sander Ye tersenyum dan berkata, itu tepat untukku. Fan Difang tersenyum dan berkata, kalau begitu ayo pergi sekarang. Sander Ye mengangguk. Keduanya berjalan menuju kejauhan. Dalam perjalanan, Sander Ye diam-diam mengubah penampilannya sedikit, dan sekarang penampilannya hanya 60-70% mirip dengan patung itu. Fan Difang melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, ini benar-benar tempat yang bagus. Dibandingkan dengan di sini, kota Yongcheng, kota terbesar di Yongzhou, seperti sebuah desa kecil. Sayangnya, sangat sulit untuk masuk ke sini. Sander Ye tidak berkata apa-apa. Dia tahu ini adalah akademi utama, jadi sangat sulit bagi jenius provinsi lain untuk bergabung di sini. Saat itu, Fan Difang tiba-tiba berkata, mungkin ada harapan tahun depan. Sander Ye memandang Fan Difang, yang tersenyum dan berkata, sejujurnya, leluhur kita dari keluarga Fang sudah menjalin hubungan dengan seorang juri yang lebih tua di sini, dan pihak lain sudah berjanji untuk memberikan tempat kepada keluarga Fang kita tahun depan. Sander Ye benar-benar diam. Fan Difang menghela nafas dengan suara pelan, untuk ini, keluarga Fang kami sudah membayar mahal dan aku menjadi sangat stres, tetapi aku juga tahu betul bahwa biarpun aku masuk ke pengawal Guanxuan, tidak ada koneksi yang lebih tinggi maka aku hanya akan selamanya menjadi pengawal Guanxuan tingkat rendah. Sander Ye berkata, bahkan kalau kamu sangat kuat, kamu tidak dapat dipromosikan. Fan Difang menggeleng, sulit sekali, kecuali kamu segenius dekan dulu, tapi... Sander Ye memandang Fan Difang, tapi apa? Fan Difang tersenyum pahit, kalau dekan bukan putra master pedang dunia, dia mungkin tidak akan bisa mencapai negara Qi. Tidak, seharusnya dikatakan dia mungkin terbunuh di negara N, jangankan pergi ke dunia atas. Sander Ye tetap diam. Fan Difang berkata lagi, saudara Yang, kamu mungkin seorang kultivator biasa dan tidak memahami liku-liku ini. Aku lahir di keluarga bangsawan dan aku mengetahui liku-liku ini dengan sangat baik selama ini. Dunia ini sungguh kejam dan realistis, kamu akan melihatnya nanti. Sander Ye mengangguk, oke. Segera, keduanya tiba di arena Budo yang besar. Saat ini, puluhan ribu orang sudah berkumpul di sini. Ada 10 kelompok orang yang mengantri, dengan ribuan orang di belakang setiap kelompok, dan ada banyak orang jenius yang berdatangan. Fan Difang membawa Sander Ye ke sebuah kelompok untuk mengantri. Dia tersenyum dan berkata, puluhan ribu kader super datang untuk mengikuti penilaian setiap hari, tetapi pengawal Guanxuan hanya merekrut 30 kuota setiap tahun. Sederhananya, 1 atau 2 juta persaingan untuk 30 kuota sangatlah sengit, bukan begitu? Sander Ye melihat sekeliling dan menemukan bahwa sebagian besar dari orang-orang ini berusia di bawah 20 tahun. Mereka sangat berbakat dan dapat dianggap jenius. Beberapa dari mereka bahkan lebih mengejutkannya, sudah mencapai ranah nyata Xian sebelum usia 20 tahun. Padahal, Fan Difang di sebelahnya juga sangat berbakat. Di usianya yang 19 tahun, dia juga sudah mencapai ranah nyata Xian. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum,
Dia hanya mengatakan bahwa dia adalah ranah insan Xian, dan ranah insan Xian datang ke sini hanya untuk main-main. Karena di atas ranah insan Xian terdapat ranah bumi Xian, nyata Xian, langit Xian, kekal Xian, Dewa Tao, Perisuiwe, Kaisar Dewa setengah langkah, Kaisar Dewa, Kaisar Agung setengah langkah, dan Kaisar Agung. Saat ini, Sander Ye tiba-tiba melihat ke kanan. Tidak jauh ke kanan, ada sebuah lorong terpisah. Ada seorang lelaki tua yang duduk di ujung lorong. Sander Ye sedikit penasaran dan hendak bertanya, saat kerumunan tiba-tiba menjadi gelisah. Sander Ye berbalik dan melihat seorang pemuda berjubah hijau perlahan berjalan ke arahnya. Pemuda itu tampak baru berusia 16 atau 17 tahun, dengan alis tajam dan mata berbintang, tubuh lurus, dan pedang di tangan kanannya. Dia berjalan perlahan dengan sikap yang luar biasa. Yoshi Ye. Di lapangan, tiba-tiba seseorang berseru. Terjadi keributan di lapangan, dan semua orang memandang pemuda itu. Fan Difang juga sedikit terkejut, itu ternyata dia. Sander Ye memandang Fan Difang, siapa dia? Fan Difang menoleh ke arah Sander Ye, sedikit terkejut, kamu tidak kenal dia. Sander Ye menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Ekspresi Fan Difang tiba-tiba menjadi heran, Kak, apakah kamu benar-benar dari negara N? Sander Ye tersenyum, tentu saja. Fan Difang berkata, lalu bagaimana mungkin kamu tidak mengenalnya? Dia adalah Yoshi Ye yang super jenius yang menduduki peringkat ke-9 di negara N. Dia adalah ranah nyata Xian saat berusia 19 tahun. Biarpun dia berada di peringkat ke-9 di negara N, tapi di negara lain, itulah keberadaan yang tak terkalahkan. Sander Ye tersenyum dan berkata, bukankah kamu juga berada di ranah nyata Xian? Fan Difang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bagaimana aku bisa membandingkannya dengan dia? Dia dari keluarga Ye. Sander Ye berkata, apakah itu keluarga Ye milik dekan? Fan Difang mengangguk, Lia. Keluarga Ye. Sander Ye memandang pemuda itu dan langsung mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat orang ini di rumah keluarga utama, dia juga belum pernah mendengar tentang Yoshi Ye, tapi wajar kalau memikirkannya. Dengan ratusan anggota, wajar baginya untuk tidak mengenali satu atau dua keluarga yang lebih muda. Pada saat ini, lelaki tua yang tidak jauh dari situ tiba-tiba berdiri. Lelaki tua itu berjalan cepat ke arah Yoshi Ye dan tersenyum tipis, Tuan Yoshi, kamu datang. Yoshi Ye mengangguk, Orang tua itu tersenyum dan berkata, minuman sudah disiapkan. Tuan Yoshi diundang untuk datang ke aula untuk menikmati dan beristirahat. Setelah itu, dia mengundang Yoshi Ye masuk. Sander Ye sedikit penasaran, dia juga di sini untuk mengambil bagian dalam penilaian. Fan Difang mengangguk. Sander Ye berkata dengan suara yang serius, apakah tidak harus mengantri? Fan Difang tersenyum pahit, lorong itu saluran super VIP. Yang bisa lewat lorong itu bukan hanya tidak perlu antri, tapi pada dasarnya sudah dipesan. Sander Ye sedikit mengernyit, langsung diputuskan. Fan Difang mengangguk, orang-orang jenius nyata yang dari keluarga Ye tidak akan menjadi pengawal Guan Xuan. Orang-orang jenius yang nyata akan langsung masuk ke akademi utama. Tetapi, mereka hanya memiliki beberapa kuota yang dipesan setiap tahun. Keluarga Ye sebenarnya cukup baik, karena setiap tahun hanya satu anak dari keluarga Ye yang diperbolehkan datang. Artinya, mereka hanya menempati satu kuota setiap tahun, dan keluarga Nalan. Pada saat ini, dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Sander Ye mengerutkan kening, apa yang terjadi dengan keluarga Nalan? Fan Difang menggelengkan kepalanya, saudara Yang, aku tidak berani berbicara. Omong kosong lagi. Sander Ye.
Tepat ketika Sander Ye hendak melanjutkan bertanya, tiba-tiba belasan orang berjalan. Tidak jauh, semuanya mengambil lorong super VIP. Melihat sekelompok orang ini, tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Sander Ye menatap pemuda pemimpinnya. Ada dua karakter emas besar di dada anak laki-laki itu, Nalan. Suku Nalan. Mereka semua berasal dari klan Nalan. Tidak jauh dari situ, lelaki tua itu tiba-tiba berdiri dan maju dengan senyuman di wajahnya. Tuan Gulo, kamu datang. Gulo Nalan mengangguk, Orang tua itu berkata dengan tergesa-gesa, silakan di sini. Setelah itu, dia menyambut selusin orang masuk. Di sebelah Sander Ye, Fan Di Fang tiba-tiba berbisik, hanya tersisa 19 kuota. Sander Ye berkata dengan suara yang serius, Master Pavilion Nalan pasti tidak tahu tentang ini. Fan Di Fang tersenyum tipis, tidak penting. Yang penting orang di bawah akan mengatur. Selama ada orang di atas, orang di bawah akan sangat bersikap bijak. Bersambung.